Doa itu teman-teman sekalian adalah curhat kita. Apapun yang kita butuhkan, maka kita sampaikan dalam doa. Itulah sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita dan membuka pintu doa untuk kita semua. Karena kita bisa berkomunikasi dan menyampaikan seluruh masalah kita kepada Sang Pencipta Allah secara langsung. Yang luput dari sebagian kaum muslimin, mereka hanya menggunakan fasilitas ini secara persentase sangat kecil sekali. Sangat kecil. Jadi mereka menggunakan doa itu di saat-saat darurat saja. Misalnya, ya, kalau dia sudah ke dokter, kemudian dia belum sembuh. Setelah dokter ini, dokter itu, obat ini, obat itu, segala macam resep sudah dicoba, dia nggak bisa sembuh, barulah kemudian dia sholat malam, berdoa. Ini kekeliruannya di sini nih. Seharusnya tidak seperti itu. Bagaimana setiap muslim dan muslimah memahami bahwasanya doa itu dia butuhkan setiap saat. Dan Islam memerintahkan kita agar berdoa sebelum aktivitas. Misal, doa sebelum makan, doa sebelum minum, doa sebelum keluar rumah, doa sebelum tidur, doa sebelum biologis. Kan doa itu dilakukan sebelum aktivitas. Agar kita melibatkan Sang Pencipta Allah di setiap aktivitas kita. Itu yang harus kita lakukan. Dan ini banyak luput dari kaum muslimin. Kita sayangkan sekali. Dan ini yang saya ingin titik beratkan dalam tema doa. Ya. Di awal pembukaannya adalah itu. Jadi kita harus memahami doa adalah sarana yang Allah siapkan yang belum dimaksimalkan oleh kaum muslimin sampai saat kita sekarang ini, dan mereka menjadikannya sebagai alternatif saja. Para sahabat itu teman-teman sekalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mungkin bagi kita itu adalah hal-hal yang sangat kecil. Seperti contoh misalnya, kalau sendal mereka putus, mereka mengangkat tangan ke langit sambil meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggantikan sendalnya yang putus. Sendal aja minta kepada Allah. Ini mungkin sebagian orang mengatakan, apa itu tidak lebay Ustaz? Tidak berlebihan? Masa sendal aja minta sama Allah? Jawabannya tidak sama sekali. Justru kalau ada orang yang melihat dia tidak butuh sama Tuhannya, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, masuk dalam umumnya sabda Nabi SAW riwayat Tirmidzi, "Man lam yadu Allah yaghdab alaih." Siapa yang tidak berdoa kepada Tuhan Allah, maka Allah murka padanya. Makanya seorang penyair Arab mengatakan, jangan kau minta sama manusia. Karena kalau kau minta pada manusia, maka dia akan marah. Kita sekali minta, dua kali minta, mungkin dia mau. Tapi yang ketiga, yang keempat, yang ke-10, dia akan marah. Tapi mintalah kepada Allah yang kalau kau tidak minta, justru dia marah. Juga teman-teman sekalian, perlu difahami, dan ini masih luput dari umumnya kaum muslimin. Dalam bab doa itu, lebih afdal Anda berdoa meminta agar dipertahankan nikmat daripada meminta agar diangkatkan bencana yang sedang menimpa. Jadi misal begini, teman-teman lebih besar pahalanya kalau minta kepada Allah SWT lagi sehat, ya Allah pertahankanlah kesehatanku ini. Lagi ada pekerjaan, ya Allah berkahilah. Apa saja yang sedang ada dari nikmat-nikmat Allah, ada pasangan, ada keturunan, ada makanan, ada minuman, ada pakaian, ada pekerjaan, ada segala macam hal ini. Anda minta agar dipertahankan semua nikmat itu, lebih afdal, lebih besar pahalanya dibandingkan nanti kalau sakit, bangkrut, di PHK, baru minta berikan solusi. Kenapa saya titik beratkan ini teman-teman sekalian? Karena banyak orang di antara kita, dia pada saat lagi melimpa nikmat Allah padanya, dia nggak berdoa. Karena dia anggap tidak perlu doa pada saat itu. Dia lagi sehat. Ya udah nggak perlu saya berdoa, kan nanti aja kalau saya sakit baru berdoa. Dia sekarang lagi ada kerjaan. Ya sudah saya nggak perlu doa. Nanti kalau di PHK baru berdoa. Sekarang lagi ada istri, ada suami. Ya sudah nggak usah berdoa. Toh bahagia-bahagia saja. Nanti kalau mau cerai atau sudah ada masalah atau sudah cerai baru berdoa. Ini keliru. Sekali lagi saya titik beratkan, kalau Anda berdoa
agar rumah tangga Anda dipertahankan, kesehatan Anda dipertahankan, harta dan pekerjaan Anda ditambah dan diberkahi atau dipertahankan, lebih afdal daripada masalah sudah ada baru Anda minta solusinya. Oleh karena itu kalau saya tanya, mau nggak doanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap kali berdoa, apalagi dalam keadaan genting. Kayak sekarang kita lagi ada COVID seperti ini, kita berharap agar diselamatkan dari masalah ini. Atau mungkin teman-teman yang punya usaha terbentur dengan tutup, dengan harus PHK pegawai, kurangnya laba dan seterusnya. Nah, Anda mau pada saat itu diterima doanya. Atau ada yang menghadapi penyakit kronis, atau ada yang belum punya keturunan, atau ada orang yang mau baru membangun rumah tangga, atau segala macam. Saya yakin Anda akan mengatakan, tentu kami berharap pada saat-saat genting seperti itu berdoa diterima sama Allah SWT. Dengarkan hadisnya. Bagaimana caranya agar doa itu pada saat kita lagi genting diterima sama Allah. Kata Nabi SAW, kenalilah Tuhanmu pada saat kau sedang senang, maka dia akan kenali kau pada saat kau susah. Jadi justru pada saat teman-teman lagi sehat, mohon supaya dipertahankan kesehatan, itu selain kesehatan kita akan dipertahankan, dan kalau terjadi satu saat cobaan kita dalam keadaan genting, justru mudah diterima doanya. Karena pada saat kita lagi sehat, kita lagi kaya, kita lagi bahagia, kita sering berdoa. Seperti itulah. Poin yang lain teman-teman sekalian, manusia ini bukan tempat untuk curhat, tapi konsultasi dan musyawarah iya. Fahami poin itu. Jadi manusia ini tempat untuk konsultasi dan musyawarah, bukan untuk curhat. Begini maksudnya. Kita kalau ada masalah, datang kepada seorang ustadz, kita sedang konsultasi. Kita sedang ada masalah kesehatan, kita ke dokter, kita sedang konsultasi, bukan curhat. Curhat itu menceritakan dari awal kisah dengan suka dukanya, dengan menangisnya, dengan ketawanya dan seterusnya. Itu curhat namanya. Itu bukan pada manusia. Bagaimana bisa Anda menghadapi masalah rumah tangga 15 tahun, Anda ceritakan kepada sosok manusia di depan Anda dalam setengah jam, 1 jam Anda berharap diberikan solusi. Gak mungkin, gitu kan? Mustahil itu bisa terjadi. Anda buka usaha 15 tahun, 20 tahun, terus Anda konsultasi dengan seorang konsultan dalam setengah jam, lalu kemudian tiba-tiba ada solusinya. Saya kan solusinya pun akan berumur setengah jam itu. Tapi kalau konsultasi ya, curhat nggak boleh di sini. Curhat itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau Anda punya masalah misalnya dalam rumah tangga, datang kepada seorang ustadz, ustadz suami saya nggak sholat, ustadz istri saya nggak tutup aurat, itu aja konsultasi. Apa yang harus saya lakukan? Maka dia akan mengatakan, Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah ini pendapat sebagian ulama, ini fatwa ulama dari negara ini, dan seterusnya. Seperti itu. Ya. Dokter pun begitu. Dok, saya sakit kepala dari semalam. Apa obatnya? Jadi nggak usah bilang, saya cerita dulu dok ya, kemarin saya keluar rumah, saya naik motor atau saya naik mobil, terus kena hujan, terus ini itu panjang. Ini mungkin kalau seperti ini tempat praktek dokter, saya yakin 1 hari 1 pasien saja. Nggak bakal mungkin banyak gitu. Nah, untuk kepada manusia ini hanya konsultasi seperti itu saja. Tanya, to the point, apa mau solusinya. Gitu. Begitu juga dengan bermusyawarah, tanya pendapat, oke. Tapi curhat, teman-teman wudu, ya, menghadap ke kiblat dengan khusyuk di atas sejadah, sholat 2 rakaat, niat sholat taubat. Setelah itu Anda curhat kepada Allah SWT. Sampaikan semua, tuangkan semua. Tidak ada yang besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala karena dia adalah zat yang maha besar. Tidak ada yang sulit di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala karena semuanya mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang saya ingin titik beratkan berhubungan dengan masalah pembukaan kita, berhubungan dengan masalah doa ya. Supaya persepsi-persepsi yang salah dulu ini kita luruskan. Sehingga kalau kita lebih jauh memberikan dalil-dalil syar'i ataupun keterangan-keterangan, maka akan membuat kita memahaminya. Gitu kan. Juga teman-teman sekalian, yang perlu digarisbawahi dalam masalah doa ini, syarat-syarat diterimanya doa.
Karena banyak orang yang bertanya begini di pengajian, Ustaz, saya sudah sering berdoa, tapi saya belum menemukan jawabannya.